Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, Ye Chen mengikuti dan bersembunyi di kedua sisi. Ye Chen tidak takut pada pemuda berbaju putih, tetapi Ye Chen tidak ingin memiliki lebih banyak masalah di sini. Namun, Ye Chen tidak menimbulkan masalah, bukan berarti ada yang tidak mencari masalah. Singa merah api yang bergegas berhenti saat melewati Ye Chen, dan hidungnya sedikit bergoyang, seolah-olah dia mencium bau napas yang dia sukai dari Ye Chen. Ketika singa merah api menatapnya, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik singa merah api, diam-diam berbicara tentang luar biasa dari binatang roh ini, menggunakannya sebagai binatang roh, dia bisa membayangkan betapa terhormatnya pemuda berbaju putih. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik pemuda berbaju putih yang menunggangi singa, napasnya tidak biasa dan luar biasa, tidak heran dia akan dipilih sebagai murid oleh Chang Shen dari Istana Haus Darah. Jika kau ingin memakannya, makan saja dia. Pemuda berbaju putih melirik Ye Chen, lalu menepuk singa. Ketika kata ini keluar, semua orang gempar. Apakah singa itu akan memakan orang di siang hari bolong? Saat ini, mata semua orang menatap Ye Chen, dan mata mereka sebagian besar kasihan. Kebanyakan dari mereka populer tetapi mereka ingin bergegas keluar dan memarahi mereka, tetapi mereka dipaksa oleh kekuatan pemuda berbaju putih tanpa mengambil tindakan. Di sini, mata lembut Ye Chen telah memancarkan cahaya dingin. Singa merah api, yang mendapat izin dari tuannya, segera meraung, dengan raungan dan ekstasi. Tubuh besar itu bergegas di tempat, melompat ke Ye Chen, dan merobek akan memakan Ye Chen di tempat. Melihat pemandangan ini, banyak orang menoleh, seolah-olah mereka tidak tahan melihat adegan berdarah berikutnya. Segera, darah menyembur keluar. Namun, semua orang membayangkan bahwa adegan Ye Chen yang terkoyak tidak muncul. Ketika mereka melihatnya, seluruh orang tiba-tiba tercengang. Singa merah api yang besar dan haus darah sudah berdarah. Akibatnya, bahkan pemuda berbaju putih, yang adalah tuannya, hampir jatuh. Ye Chen mencibir, "Mau memakan aku, kamu harus membayar harganya." Ye Chen memutar lehernya. Dia masih berdiri diam, dan dia bisa melihat ada darah mengalir di tinjunya, tetapi darah itu bukan miliknya, tapi darah dari singa merah api. Anak ini bukan galak biasa. Kuartet terkejut. Berani menyakitiku, kau mencari kematian. Segera, pemuda berbaju putih itu sangat marah dan menyerang Ye Chen. Ye Chen mencibir, meninju dengan sangat kuat. Darah menumpuk lagi, dan tulang tangan pemuda itu pecah di tempat, dan seluruh lengan menjadi kabur. Adegan itu gempar. Pemuda berbaju putih yang malu dan marah menjadi cemberut, dan pedangnya ditembakkan dari alisnya, bergegas ke Ye Chen. Aku tidak bisa menahan diri. Ye Chen menghindar, dan lolos dari pedang pembunuh di tempat. Ye Chen memukul pemuda berbaju putih seperti hantu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pukulan renyah terdengar keras, dan pemuda berbaju putih yang masih shock dipukuli di tempat. Melihat kekalahan tuannya, singa merah api menyerang Ye Chen. Ye Chen tidak mundur, tidak bergerak apa-apa, dan meninju singa dengan keras. Segera, darah berceceran, dan singa merah api pingsan untuk kedua kalinya. Sebelum mendarat, Ye Chen meraih ekornya yang tebal dengan kedua tangan. Di tempat, singa merah api tercengang. Meskipun ledakan tumpul,
singa merah api yang besar dibanting ke tanah oleh Ye Chen, dan tanah yang keras dihancurkan menjadi lubang yang dalam. Singa merah api yang kuat juga dijatuhkan. Tulang berdarah terbang, dan nyala api merah yang menyala di tubuhnya langsung berkurang hingga ekstrim. Ye Chen menembus tubuh singa merah api dengan satu tangan, meraih api binatang di dalamnya, dan kemudian menelannya ke perutnya. Api binatang disempurnakan di tempat oleh api abadi Ye Chen, dan kekuatan api juga diserap oleh api abadi. Setelah singa merah api padam, Ye Chen membalikkan tangannya dan memasukkan tubuhnya ke dalam tas penyimpanan. Darahnya tidak lemah, dan dia ditutupi dengan harta karun. Setelah melakukan ini, Ye Chen berjalan menuju pusat kota. Tak lama kemudian, sebuah altar besar muncul di hadapan Ye Chen. Di atas altar, garis-garisnya diukir, dan di tengah altar, ada susunan teleportasi yang bersinar. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berjalan. Berhenti. Suara agung segera terdengar. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang duduk di tengah susunan teleportasi. Ketika Ye Chen datang, dia menutup matanya dan mengangkat pikirannya. Senior, aku harus menggunakan susunan teleportasi. Ye Chen tahu etiket dengan sangat baik, dan berjalan ke depan dan memberi hormat. Kemana harus pergi? Pria tua berpakaian abu-abu itu masih memejamkan mata, tidak membuka matanya, teleportasi ke selatan, sejauh mungkin. Teleportasi hanya dapat mengirimkan 100.000 mil dan membayar biaya 100.000 batu roh. Tentu saja, saat Ye Chen hendak menyerahkan tas penyimpanan, dia disela oleh suara yang kejam. Paman, jangan biarkan dia pergi. Suara itu tidak jatuh, dan seorang pemuda dengan selendang dan tubuh berdarah datang dari jauh. Orang ini, lihat lebih dekat, tapi bukan pemuda berbaju putih yang baru saja diledakkan ke langit oleh Ye Chen. Ini keluarga Yuan. Seluruh tubuh Ye Chen tidak baik. Kota Changlan kuno adalah tempat keluarga Yuan. Arai teleportasi juga milik keluarga Yuan. Salah perhitungan, Ye Chen langsung merasa tidak enak. Mereka yang memukuli keluarga Yuan masih ingin pergi. Melihat pemuda berbaju putih itu berlumuran darah, lelaki tua berpakaian abu-abu itu bergegas turun dari altar, dan wajahnya langsung menjadi sangat dingin. Siapa yang begitu berani menyakitimu? Itu dia orangnya. Pemuda berbaju putih bernama Yuan Hao mengarahkan jarinya ke udara secara miring, jadi mengapa dia menunjuk ke udara? Karena Ye Chen sudah menginjakkan kaki di pedang terbang. Kau ingin pergi? Melihat Ye Chen sudah terbang ke langit, lelaki tua berpakaian abu-abu itu langsung mengejar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menyerang Ye Chen dengan telapak tangan besar. Orang tua itu tahap Dark Space, Ye Chen, yang melarikan diri di depan, tiba-tiba berbalik, menghancurkan gurun, membelah cetakan telapak tangan yang besar, dan Ye Chen menyerang dengan serangan naga. Ditolak dengan kuat oleh Ye Chen, lelaki tua berpakaian abu-abu itu sangat marah dan mengeluarkan pedang pembunuh berwarna merah. Ye Chen mengeluarkan tongkat besi, dan menghancurkannya pada pedang pembunuh merah dengan kuat, tongkat besi menyerang jiwa, dan lelaki tua dengan pakaian abu-abu tersengat di tempat, hanya merasa kepalanya berdengung. Melihat ini, Ye Chen terkejut karena ada dua orang lagi yang mendekat keduanya berada di tahap Dark Space tingkat 6. Tidak baik. Melihat dua orang itu, Ye Chen segera mengambil cambuk, tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik. Kau Qin Yu. Orang yang baru saja menyerang segera mengenali Ye Chen, karena dia telah melihat Ye Chen selama kompetisi 3 keluarga. Ye Chen mengenalinya,
dan Ye Chen mengemudi lebih cepat. Di belakangnya, 3 orang tahap Dark Space keluarga Yuan mengejar dengan agresif. Segera, ada raungan suara di langit dan bumi. Ye Chen berlari di depannya, tetapi di belakang mereka ada gunung-gunung yang jatuh satu demi satu. Ketiganya bertekad untuk tidak menangkap Ye Chen. Saya tidak akan kembali. Di bawah orang-orang yang melihat pengejaran berdiskusi. Yuan Hong, Yuan Zi, Yuan Chang, 3 tahap Dark Space keluarga Yuan kenapa mengejar anak di tahap pembentukan inti. Tapi mengejar anak itu, seperti untuk pertempuran sebesar itu. Tapi ada apa dengan topeng hantu itu? Itu benar-benar menyebabkan keluarga Yuan memburunya. Ku bilang, kau bocah jangan selalu membuat masalah, suara kakek maga tiba-tiba terdengar. Dia sepertinya bisa melihat di sini melalui 9 avatar Ye Chen. Adegan. Ye Chen berkata, merekalah yang memprovokasi saya lebih dulu. Apa yang harus aku lakukan kakek naga? Pada saat ini, hari sudah gelap, dan Ye Chen di depan telah terjun ke bukit. Segera, ketiganya menyerang dan masuk, menghancurkan gunung dengan satu telapak tangan. Ye Chen bergetar dan terbang di tempat, dan tubuhnya terkubur oleh kerikil yang jatuh. Ye Chen merangkak keluar dari kerikil, Ye Chen tidak berani berhenti, menoleh dan berlari. 3 orang itu bergegas lagi, dan terus-menerus menembak. Setiap kali menembak, sebuah gunung runtuh, sehingga Ye Chen, yang melarikan diri di depan, kewalahan. Namun, setelah mereka bertiga mengejar, segumpal asap biru keluar dari tanah, seperti bayangan gelap yang keluar dari pegunungan. Di sini Ye Chen memanfaatkan keadaan ketika terjatuh karena terhalang kerikil, maka Ye Chen membingungkan mereka dengan ketiga klonnya. Dengan kekuatan tempur yang sama dan metode rahasia yang sama dengannya, inilah 3 pikiran tubuh dalam satu pikiran. Ye Chen, yang keluar, melirik ke belakang dan menghilang ke dalam kegelapan seperti hantu. Kembali dari jalan semula, kecepatan Ye Chen sangat cepat. Menyelinap tiba di keluarga Yuan. Tidak ada orang kuat di sini, Ye Chen melangkah maju dan menyerang keluarga Yuan. Siapa? Penjaga aula keluarga Yuan tiba-tiba berkata. Ye Chen langsung memukul bagian depan, memukul dengan tongkat besi di tangan kirinya, dan gada hitam di tangan kanannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen memukul yang satu, membalikkan tangannya ke yang lain, dan menjaga yang lain. Dihancurkan menjadi konyol. Siapa yang berani menyerang kediaman? Segera, keluarga Yuan yang bergegas keluar mengepung Ye Chen. Setiap wajah dingin. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya di utara Changyuan. Seseorang berani datang ke pintu seperti ini. Bahkan sendirian hanya tahap pembentukan inti. Ye Chen melihat sekeliling. Segera Ye Chen menyerang dan cetakan telapak tangan teror akan meledak. Ye Chen begitu kuat sehingga sebelum serangan datang meledak, Ye Chen sudah membanting kepalanya keluar, dan menghancurkannya dengan kuat. Dengan hanya teriakan, tahap roh virtual keluarga Yuan tersandung dan memeluk kepalanya, dan kepalanya berdarah, dan pikirannya berdengung. Melihat ini, keluarga Yuan melihat sejenak, ayo serang bersama. Di sini, Ye Chen menghela nafas lega. Saat wajahnya memerah, seekor naga gila meraung karena marah. Gelombang suara yang mengerikan membawa raungan, dan bahkan ruang tidak dapat distorsi. Pada titik ini, bahkan mereka yang masih berdiri kesemutan di kepala mereka, gemetar di tempat. Ye Chen secara alami tidak akan diam, membawa tongkat besi bolak-balik melalui kerumunan. Setiap kali serangan Ye Chen, keluarga Yuan jatuh ke tanah,
ratusan orang di keluarga Yuan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ye Chen, seperti binatang buas, menembak dengan ganas, berdarah, kacau, dan tidak kurang dari 100 lampu spiritual menyala. Lihat lebih dekat. Ye Chen mengeluarkan semua senjatanya, pedang pembunuh, pedang emas, tungku tembaga, segel harta karun, menara perak, cermin roh. Langit malam yang gelap bersinar terang. Dalam adegan ini, suasana hati keluarga Yuan sangat tidak karuan. Orang itu hanya di tahap pembentukan inti, benar-benar dapat mengendalikan begitu banyak artefak pada saat yang sama, bahkan jika itu di tahap Dark Space, sulit untuk mendukungnya. Orang itu terlalu luar biasa. Ketika semua orang ketakutan, Ye Chen telah mengendalikan ratusan artefak dan meledak ke kediaman keluarga Yuan. Seluruh tren menghancurkan. Dan 3 tahap Dark Space keluarga Yuan masih dalam masalah dibingungkan mengejar klon Ye Chen. Di antara pegunungan, keluarga Yuan yang tersisa bahkan tidak bisa mengerahkan sepertiga dari kekuatan mereka untuk bertarung melawan Ye Chen. Ye Chen, yang seperti binatang buas, meniup tenggorokan, dan ratusan benda ajaib mekar lagi pada saat bersamaan. Momentum mengerikan dan ruang bergetar. Sekarang, keluarga Yuan, yang masih berdiri di sana, jatuh ke tanah di tempat, dan bahkan keluarga Yuan yang baru saja tiba dan punya waktu untuk menyerang juga tiba-tiba jatuh. Setelah meratakan keluarga Yuan, Ye Chen mulai mengambil barang-barang. Karena penindasan ratusan alat magis, keluarga Yuan pada dasarnya ditekan untuk bergerak dan hanya bisa menonton dengan mata terbuka. Ye Chen dengan sadar mengambil tas penyimpanan mereka. Merampok tas penyimpanan mereka, Ye Chen tidak berniat pergi. Kepekaan yang kuat tiba-tiba menyebar, menutupi keluarga besar Yuan. Ye Chen segera menggunakan Kage Bunshin untuk mengumpulkan barang rampokan. Ambil semuanya. Baru saja mendengar Ye Chen memerintahkan, puluhan avatar langsung terpisah. Yah, lebih dari selusin avatar tidak menganggur, sepenuhnya terus-menerus muncul di berbagai istana dan aula keluarga Yuan. Jika mendengarkan dengan seksama, masih bisa mendengar suara gemerincing lonceng di paviliun setiap kuil. Para avatar sangat sadar. Selama mereka melihat barang-barang berharga, mereka akan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan tanpa ragu-ragu. Di sini, Ye Chen, dengan kokoh membuka gerbang batu istana Yuan. Di dalam, ada aura cahaya yang menyilaukan. Selama periode ini, ada suasana yang megah dan murni. Siapa? Tiba-tiba, suara keras datang dari dalam, menyaksikan keluarga Yuan menjaga lemari besi kecil. Apa? Baru segera dia mendengar teriakan berturut-turut. Ketika Ye Chen keluar, lemari besi kecil itu kosong, dan apakah itu batu roh, buah, atau artefak, rumput roh, tersapu oleh Ye Chen. Wah, bocah kecil, kau perampok hebat, kakek naga berkata, yang jauh dari dunia bawah tanah sekte Zhengyang, melihat matanya bersinar, menggosok cakarnya, dan juga ingin melihat Ye Chen merampok, ia juga memiliki beberapa tangan gatal. Ye Chen menyeringai dan bergegas ke koleksi Yuan. Ye Chen melangkah ke perpustakaan di depannya, dan ada suara ledakan di perpustakaan di belakang. Ye Chen sangat cemas sehingga dia tidak pernah menyadari larangan perpustakaan, sehingga dia menderita kerugian besar dan hampir terbelah oleh susunan pembunuhan perpustakaan. Rumah Yuan ini penuh dengan lubang. Dia menggeledah perpustakaan, dan Ye Chen berlari keluar dengan merangkak. Bahkan tubuh utama hampir hancur, apalagi klonnya, dan raungan banyak tempat berturut-turut di keluarga Yuan ditemui, sehingga puluhan klon dihancurkan.
Tapi Rao sangat tidak bisa menghentikan Ye Chen. Ketika Ye Chen pertama kali memasuki keluarga Yuan sebelumnya, Ye Chen merasakan aura agung dari punggung bukit Yuanjia dan aroma yang lebih pekat menyebar. Diharapkan akan ada kebun spiritual di bukit rumah Yuan ini. Sekarang sepertinya tidak berjalan. Ye Chen memimpin dan bergegas ke taman. Karena paviliun buku Tibet telah menderita sebelumnya, Ye Chen sangat berhati-hati kali ini, menggunakan mata roda abadi untuk mengetahui formasi terlarang di sekitar paviliun tanaman, dan dia tidak ragu-ragu untuk menghancurkannya. Tanpa menahan diri, Ye Chen dan bawahannya memulai serangan dengan tidak bermoral. Ye Chen memimpin. Semua klon membawa karung. Ini benar-benar sekelompok binatang buas. Kemanapun mereka pergi, itu bukan buah roh di pohon buah spiritual. Begitu bersih sehingga mereka lewat, pohon buah-buahan menjadi gundul. Karena belum lama ini, Ye Chen jelas merasa bahwa klon lain yang menghadapi orang yang mengejar sebelumnya yang telah dihancurkan, dan kota kuno Changlan tidak jauh dari pegunungan. Keluarga Yuan mungkin telah mengirimkan pesan tersebut ke keluarga Yuan. Ye Chen berlari sangat cepat, dan keluarga Yuan sangat besar. Ye Chen tahu bahwa masih banyak harta karun, tetapi keamanan lebih penting. Ye Chen, yang hendak melarikan diri, mengangkat alisnya dan merasakan suasana yang akrab. Ye Chen bergegas ke bebatuan dan menarik seorang pria dari loteng bebatuan. Pria itu, jika dilihat lebih dekat dia adalah Yuan Hou yang membuat masalah pada siang hari yang menyuruh singa merah api untuk memakan Ye Chen. Api untuk memakan Ye Chen.